Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan juga santri-santri kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, arahkan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu berupaya mendekat kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah sambut sehingga Allah betul-betul jadikan kita sebagai muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas tentang makna yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Kita sampaikan kemarin, dimaksud dada di situ itu adalah qalbu maksudnya. Kita jelaskan kenapa qalbu, karena sebetulnya sumber perintah semua aktivitas tubuh kita ini adanya di qalbu. Maka itu yang dihantam sama setan supaya merusak amal kita ya, makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, al-hadar ayuhan nas, al-hadar, hati-hati wahai manusia, hati-hati, wa iyyakum wal waswas al-khannas, hati-hati terhadap waswas al-khannas, yaitu syaitan yang membisikkan waswas itu. Fa inna ma yabluukum ayyukum ahsanu amala, karena sesungguhnya was-was itu dari setan itu akan mengetes dan menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Itu target dia adalah membisikkan was-was itu supaya merusak amal kita. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nas riya, enggak jadi beramal karena takut dibilang riya, itu riya. Sampean kenapa enggak ikutan nyumbang? Habis diumumin gitu, Ustaz, saya takut riya. Itu riya. Kenapa enggak ngaji? Habisnya ngaji, Ustaz, didengerin rame-rame begitu. Nanti jadi riya, Ustaz, saya enggak mau lah. Itu riya. Jadi enggak berbuat takut dibilang orang A, B, C, D, F, G, itu berarti riya, kata Fudail bin Iyad. Kalau wal amalu li ajlin nasyirk, kalau dia beramal justru karena pengen dipuji oleh orang, syirik jatuhnya. Jadi nggak jadi beramal khawatir dibilang riya, itu riya udah. Kalau kita beramal karena pengen dipuji orang, itu bukan riya, itu udah syirik. Berarti kita sudah menjadikan tujuan ibadah kita bukan Allah lagi, udah manusia. Wal ikhlas an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas itu adalah ketika Allah menjauhkan kita dari dua itu. Kita nggak beramal bukan karena takut dipuji orang, takut dilihat orang, enggak. Kita kenapa nggak beramal? Ya nggak beramal aja. Atau karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang itu, karena Allah tidak menginginkan itu, ya, atau karena ya saya belum bisa mengerjakan itu. Nanti takut dipuji orang, nggak ada urusannya. Orang mau ngata apapun nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan itu. Sama dengan kita beribadah, dipuji orang nggak dipuji orang, kita tetap ibadah. Wah, itu ngeri juga tuh kalau definisinya Fudail bin Iyad tuh. Ya, banyak orang beramal ternyata jatuhnya syirik, bukan lagi riya. Nggak beramal itu justru riya jatuhnya. Nah, itu seringkali kita terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mau begini nanti takut apa kata orang ya. Mau begitu nanti gimana kata ini. Nah, itu was-was itu dari setan itu. Jadi membuat kita jatuh kalau nggak di riya, syirik. Nah, di antara bentuk was-was yang dibisikkan setan, apa bentuk was-was itu? Yang pertama adalah mudah berburuk sangka. Jadi suudzon itu di antara was-wasnya setan yang dimasukkan ke dalam dada kita.
Jadi dikit-dikit berburuk sangka, semua orang berburuk sangka. Dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon. Itu adalah was-was. Orang padahal datang mau silaturahim, mau ngasih duit, dibilang mau minjem duit nih, padahal mau ngasih duit. Tampangnya kayak minjem duit Ustaz. Nggak taunya dia nganterin duit. Aduh, dia bayar utang ya. Hati-hati tuh, gampang berburuk sangka. Ketemu orang, ngerendahin orang. Belum apa berburuk sangka. Ternyata orang itu, Masya Allah berbuat baik ya. Nah itu awal was-was yang dimasukkan setan ke dalam dada kita adalah berburuk sangka. Awalnya berburuk sangka ke manusia, berburuk sangka kepada orang, lama-lama berburuk sangka kepada Allah. Itu yang paling bahaya, ngeri ya. Ini Allah kok setiap hari ini kayaknya masalah nggak berhenti-berhenti dari saya. Baru kemarin ada masalah, sekarang ada masalah lagi, besok lagi, ada lagi, ini ada lagi, itu ada lagi. Ini Allah itu maunya apa sih? Nauzubillah min dzalik. Sampai ada orang sampai begitu, Pak. Padahal kalau kita bersabar, kalau kita berhusnuzon kepada Allah, boleh jadi keburukan masalah dalam kehidupan kita itu cara Allah mengantarkan kita kepada kebaikan. Tadi kita cerita tentang surat Yusuf di ayat 100 itu, inna rabbi latifun lima yasha. Allah itu sangat lembut terhadap apa yang Allah kehendaki. Itu disampaikan oleh Nabi Yusuf setelah rentetan peristiwa yang banyak sekali masalah dalam hidupnya. Nabi Yusuf dibully oleh saudara-saudaranya sampai dibuang ke sumur mati, dipungut oleh orang yang para pedagang yang lewat, diperjualbelikan di Mesir. Ternyata diperjualbelikan itu cara Allah mau menyampaikan Nabi Yusuf ke tangannya Zulaikha. Dan suaminya pembesar di Mesir itu jatuh ke tangan orang kaya, dididik ya dengan kehidupan mungkin secara materi mendingan di situ daripada di rumahnya gitu ya. Secara ekonomi dengan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi cara Allah begitu tuh. Tumbuh besar lalu terjadi kasus fitnah dengan Zulaikha. Akhirnya masuk dalam penjara. Nah, masuk penjara itu kalau suuzon kepada Allah udah ini apalagi sih masalahnya, kenapa saya harus masuk penjara? Saya kan orang baik, orang jujur. Ternyata Allah mau mempertemukan dia dengan salah satu dari dua pengawal istana yang juga masuk penjara gitu. Ini ada dua pengawal raja yang dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya ketemu dengan Nabi Yusuf di situ. Lalu mereka berdua mimpi. Yang satu mimpi dia melihat dirinya menuangkan minuman, yang satu lagi melihat ada roti di kepalanya dipatokin oleh burung. Lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, yang satu bakal dihukum pancung, yang satu lagi dibiarkan hidup. Begitu yang satu dibiarkan hidup kemudian bebas, raja nggak lama mimpi. Semua para ahli takwil mimpi di kerajaan itu nggak ada yang bisa menawilkan mimpi raja. Baru ingat nih, oh iya waktu itu saya waktu di penjara, ada tuh di penjara tuh seorang pemuda tuh. Dia bisa menawilkan mimpi dan benar terjadi. Akhirnya Tuan Raja, biarkan saya nanya sama dia langsung. Jadi cara Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan raja yang kemudian diangkat menjadi bendahara istana. Ada yang mengatakan bendaharawan negara, ada yang mengatakan Menteri Keuangan lah ya, Menteri Keuangan negara lah. Itu ternyata lewatnya lewat penjara dulu baru naik ke atas gitu. Cara Allah itu macam-macam gitu. Yang kalau kita suuzon kepada Allah mungkin di step pertama udah selesai. Nah, itu cara setan. Pokoknya setiap masa dalam kehidupan kita selalu dibikin suuzon. Ini kayaknya masalah paling berat nih. Padahal itu justru mau Allah jadikan sebagai batu loncatan kita nyebrang naik ke sesuatu tangga yang lebih mulia. Nah itulah cara setan, dibikin kita was-was. Caranya adalah berburuk sangka. Berburuk sangka ke orang, ke alam, ke Allah, semuanya lah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pernah jalan bersama dengan Sofiyah bintu Huyai malam-malam. Sofiyah kan istri Rasulullah. Jadi Rasul itikaf, terus Sofiyah datang nganterin makanan atau apalah. Sama Rasulullah dianterin pulang dulu ke rumah gitu. Jadi malam-malam jangan sampai istrinya pulang sendirian. Maka diantar. Lagi jalan begitu berdua, Rasulullah dengan istrinya pakai niqab, pakai cadar, Sofiyah. Ketemu dua sahabat. Nih dua sahabat nih malam lihat Rasul jalan sama perempuan, itu langsung melipir. Kata Rasul, ada di selikum, atau sini sebentar. Ada apa ya Rasul? Sofiyah.
Kenapa? Saya takut setan akan memasukkan prasangka buruk dalam hatimu. Nanti tuh dia kan nggak tahu itu Sofia kan. Nanti ngomong sama teman, tadi siapa sama Rasul ya? Iya ya, cakep banget kayaknya ya. Siapa tuh? Jangan-jangan si Anu. Enggak, kayaknya si itu dah. Tersebarlah gosip kemana-mana. Padahal Sofia. Itu karenanya penting nikah itu diiklankan kan. Aulim walau bisyatin. Adakan pesta pernikahan walaupun dengan seekor kambing. Oh, jadi minimal pesta pernikahan itu ternyata kambing, Pak. Bukan sayur cecek ternyata. Minimal itu kambing. Wah. Itu Abdurrahman bin Auf ya datang ke Rasulullah, ada bekas celak-celak apa namanya? Pewarna gitu. Ini bekas apa Abdurrahman? Kemarin saya habis nikah. Nikah? Iya. Kok nggak ngundang-undang? Nggak ngasih tahu? Emang kudu ya Rasul? Kudu, mesti harus. Aulim walau bisyatin. Adakan pesta. Undang orang-orang datang, kasih makan. Untuk apa? Untuk ngelihat kamu udah nikah sama si ini. Ini adalah istrimu. Jadi kalau besok jalan berdua, nggak ada was-was setan di sini. Nggak ada fitnah. Gitu. Maka kalau yang nikahnya ngumpet-ngumpet, jangan-jangan itu nikahnya nggak sah. Ya. Kata nikah siri. Jadi mesti diiklankan supaya apa? Menghindari tadi buruk sangka itu. Karena was-was setan itu masuk lewat situ. Terjadilah fitnah. Nauzubillah min dzalik. Itu cara pertama. Cara kedua setan memasukkan was-was dalam kalbu kita adalah dia menjadikan dirinya sebagai penyebab masalah. Nah, hati-hati tuh. Kepleset, dasar setan emang nih. Jatuh ini gara-gara setan nih. Dia melakukan maksiat dibilang ini gara-gara setan nih. Dia mencuri dibilang ini gara-gara setan nih. Padahal kata setan, enggak, orang saya nggak ngapa-ngapain. Sampean aja mau mencuri, sampean aja berbuat dosa maksiat. Tapi ternyata itu adalah cara setan memasukkan was-was dalam kalbu kita. Sehingga lama-lama kita akan meyakini semua masalah dalam kehidupan kita penyebabnya adalah syaitan. Di situ kita menghilangkan peran Allah. Bahwasanya sebetulnya takdir baik dan buruk adalah Allah. Kita kepleset, kita jatuh, nauzubillah min dzalik. Kita dapat kebaikan, kita dapat keberuntungan, itu semua Allah. Nah, setan nggak mau, maunya dia masuk di situ. Nah, itu was-was juga tuh. Riwayatnya dari Abu Daud, dari Abul Malih an rajulin, dari seseorang, salah seorang sahabat berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu ini apa namanya, sering naik apa namanya, bukan unta ya, yang kalau unta perjalanan jauh. Nah, jadi unta itu model-model Innova lah kalau sekarang itu ya. Nah, tapi kalau jarak-jarak dekat, nah kalau jarak dekat kendaraannya itu keledai. Keledai itu model-model Mio, model-model apa nih, Vega, Era itulah. Cuma kebiasaan Rasulullah itu Masya Allah ya. Jadi kalau lagi jalan gitu, naik kendaraannya itu, ada sahabat jalan kaki itu disuruh naik gitu. Kalau kendaraannya lemah, jadi gantian Rasul yang turun, dia yang naik gitu. Rasulullah itu Masya Allah ya. Sampai banyak sahabat itu yang merasa segan gitu. Jadi kalau ada Rasul naik kendaraan itu, mereka langsung menjauh gitu. Karena kalau deket disuruh naik gitu. Kalau disuruh naik nggak mau naik, khawatir ntar jadi dosa nih. Rasul nyuruh kok nggak naik kita gitu. Itu akhlak Rasulullah tuh. Banyak ya ulama-ulama kita juga masih mempraktekkan itu. Guru-guru kami dulu waktu di kampus di Libya itu Masya Allah. Ya, itu banyak yang begitu. Jadi kita tuh dari gerbang ke kelas itu sekitar 2 kiloan lah. Ya jauh, memang areanya luas, lumayan luas itu. Ya, 1,5 sampai 2 kilo itu jaraknya. Naik mobil. Nah itu dia kalau lihat ada mahasiswa jalan, itu suruh naik mobil itu. Suruh naik aja pokoknya. Kalau kita nggak mau itu dipaksa, pokoknya dia nggak mau jalan mobil itu pelan gitu. Ayo naik. La syekh, la syukur. Naik katanya. Akhirnya kita naik. Bayangin ini profesor doktor nyupirin kita di sampingnya, kan nggak enak banget itu. Insyaallah. Dan itu masih ada. Termasuk guru-guru besar di Madinah misalnya, di
Ibnu Saud misalnya. Itu kan biasanya mahasiswa selain di kampus mereka ngaji juga di masjid. Itu ada yang dari kampus diboncengin ke masjid tuh. Padahal itu ulama-ulama besar. Santri-santri kita ya ngikut aja lah akhirnya kan, nggak enak. Nah dulu Rasul begitu. Jadi ada sahabat itu diminta oleh Rasulullah untuk ikut dibonceng naik Vega Air tadi tuh. Ini karena mohon maaf ya, Vega Air dinaikin berdua gitu. Ya udah ngikan lah itu kan. Akhirnya terpleset, bukan Vega Airnya, terpleset keledainya, hampir jatuh. Langsung dia mengatakan ta'isya syaitan, celakalah setan. Apa kata Rasulullah? La taqul ta'isya syaitan, jangan kau katakan celakalah setan. Fa innaka idza qulta dzalik, karena kalau kau bilang begitu ta'azama, setan langsung membesar. Dia merasa iya nih, saya yang bikin tergelincir ini. Ini yang bikin saya saya yang bikin ini jatuh. Ini yang bikin saya celaka. Ini saya yang bikin dia begini. Dia ta'azama. Dia akan membesar seperti rumah. Tapi apa yang mesti kita katakan? Bismillah. Jadi kalau kepleset bismillah. Subhanallah. Astagfirullah. Yang paling bagus bismillah. Bismillah. Lagi jalan tiba-tiba kejelas bismillah gitu. Kepleset bismillah. Ada ini enggak colokan enggak ya? Jauh ya? Oh enggak apa-apa, masih bisa. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan ucapkan gara-gara setan atau celakalah setan, tapi ucapkanlah bismillah. Kalau kita bilang bismillah, maka setan itu akan mengecil hatta mislu dzubab, sampai dia seperti seekor lalat. Jadi kalau kepleset, jatuh, tergelincir atau terjadi musibah lah, baik skala besar ataupun kecil, naudzubillah min dzalik, jangan sekali-kali kita nyala-nyalin setan, karena itu target dia bikin was-was. Jadi kita bacanya apa? Bismillah. Mohon maaf ya, masyarakat Libya itu meskipun dengan kontroversinya Gaddafi, tapi mereka itu termasuk negeri sangat produktif untuk menghasilkan atau mencetak para penghafal Quran. Jadi setiap rumah itu kayaknya aib kalau di rumah itu nggak ada yang hafal Quran. Aib luar biasa. Jadi kalau punya anak atau di rumah itu nggak ada satu pun yang hafal Quran, itu aib banget, diomongin itu. Di tengah keluarga diomongin, tetangga-tetangga diomongin, di kabilah diomongin, pokoknya aib. Di setiap rumah itu kayak wajib gitu ada yang hafal Quran. Jadi kalau dia punya anak 5, itu 4 tuh 30 juz, atau 3 30 juz, 2-nya itu 20 juz, 15 juz gitu. Jadi di sana itu ketemu, mohon maaf, sopir-sopir taksi, sopir-sopir angkot, itu hafal 20 juz, bahkan 30 juz biasa banget gitu. Jadi sambil nyupir angkot, nyupir taksi begitu, itu hafal 30 juz itu biasa banget di sana, ketemu itu sangat sering ya. Jadi kalau naik angkot gitu, itu sopirnya itu tahu kita nih pelajar dari Indonesia belajar di sana, itu langsung pertanyaan dia, kam hafizna minal Quran, ente hafal berapa juz? Sopir angkot Pak nanya, ente hafal berapa juz? Jadi kalau kita bilang hafal sekian, itu dites sama dia, nyambung kadang-kadang. Jadi di sana naik angkot, naik taksi, yang disetel Quran, itu hampir selalu begitu gitu. Jadi naik taksi, naik angkot itu kita dengerinnya Quran. Semakin jauh perjalanan, ya semakin banyak Quran yang kita dengerin. Luar biasa. Maka di sana itu penumpang itu kalau naik, kadang-kadang ya sopir angkot meskipun hafal Quran sama juga Pak. Kalau main gas ya gas baik gitu. Apalagi di sono minyaknya minyak kualitas nomor 1 ya. Ya dia kan penghasil minyak nomor 3 di Afrika. Nomor 2 kalau nggak salah di Afrika setelah Nigeria. Jadi minyaknya kualitas nomor 1. Mobil itu banyakan tuh dari Jerman, kalau nggak Jepang. Yang dari Cina yang gampang-gampang rusak itu nggak ada di sana itu. Jadi kebanyakan kalau nggak Jerman, Jepang. Dan mereka nggak ada bea cukai. Jadi kalau beli dari luar masuk ke dalam ya harganya segitu gitu. Jadi murah kendaraan. Mobilnya bagus, bensinnya kualitas nomor wahid, terus jalanannya lurus bagus gitu. Jadi ya ngebut-ngebut aja di sana itu, kecepatan itu. Kita tuh kalau perjalanan jauh ya kayak misalnya dari sini ke Bandung itu kalau nggak ngelihat speedometer itu
itu ngerasa kayak biasa aja. Pas lihat speedometer, ya Allah 140, 150, angkot itu Pak, 150 km per jam. Ketar-ketir gitu itu. Luar biasa tuh. Jadi kadang ada juga naik belum duduk bener udah keburu jalan, ada juga gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu naik langsung jalan begitu, itu spontan keluar itu bismillah gitu. Luar biasa tuh. Lama-lama kita ikut juga lingkungan gaya hidup begitu, ya ke bawah juga gitu. Masuk angkot kalau udah kepleset bismillah. Lama-lama ke bawah gitu. 7 tahun di Libya pulang ke Indonesia ke bawah begitu Pak. Begitu saya naik bus, naik angkot kadang ya sama juga di sini kan, naik bismillah. Semua mata penumpang liatin. Orang dari planet mana gitu kali ya. Kok bismillah gitu. Ya, kalau di sini kan mohon maaf ya. Copot. Masih mending copot Pak. Kadang-kadang mohon maaf Pak. Kemaluan yang disebut sama dia. Udah kita tutupin rapat-rapat disebut juga tuh sama ibu. Masya Allah. Nah itu diantara was-was satu syaitan. Sederhana. Ya, jatuh kepleset. Gara-gara setan emang nih. Setan banget nih. Nauzubillah min dzalik. Nah itu setan langsung membesar dia, besar. Maka kita biasakan bismillah. Itu kalau di rumah kita biasakan, anak-anak akan ngikut tuh. Ikut bismillah. Auzubillah min dzalik, kejedot bismillah, otomatis dia. Jatuh bismillah. Nah, jadi itu menghilangkan waswas satu syaitan. Yang ketiga, di antara bentuk waswas yang dibisikkan setan ke dalam dada kita adalah tergesa-gesa. Nggak sabaran. Jadi nggak sabar, tergesa-gesa, itu dari setan. Hadisnya Al-Baihaqi ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat dan sikap alon-alon asal kelakon itu dari Allah. Apa alon-alon ya? Alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamatkan gitu istilahnya. At-ta'anni itu. Ya, itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa dari setan. Nah itu pokoknya maunya tergesa-gesa, mau cepat-cepat, mau buru-buru. Apa aja kalau buru-buru itu tidak baik, dia nggak bagus. Itu cara setan memasukkan was-was ke dalam diri kita. Jadi orang yang was-was itu biasa hidupnya terburu-buru. Nggak tenang gitu. Maka tenang itu adalah cara kita menghilangkan was-was satu syaitan. Kadang-kadang kita nggak berasa tuh, suka buru-buru juga tuh. Apalagi kalau udah ngejar waktu, macet, bentar lagi nih. Udah itu bismillah aja dah, bismillah aja dah. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Mudah-mudahan ini bukan al-ajalatu minasyaitan. Ini tergesa-gesa karena ngejar waktu gitu. Kalau kita telat, gaswat ya. Jadi at-ta'anni minallah, sifat atau sikap pelan-pelan, tenang itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Dalam semua aktivitas kita. Pertama, setan tuh bikin kita tergesa-gesa dalam aktivitas keseharian. Mandi buru-buru, makan cepat-cepat, minum cepat-cepat. Apalagi pakai baju cepat-cepat, berangkat cepat-cepat. Itu bikin cepat-cepat. Lama-lama nular ke ibadah. Sholat cepat-cepat. Nah, kalau ada imam lama dikit udah mulai gerusuk dalam hati nih. Lama banget sih imam. Apa sih yang dibaca? Kalau sholatnya jahar masih mending lah ya, kedengeran itu. Sholat zuhur, ngapa lama banget ini? Asar lamain ya. Padahal kata para ulama, standar lama atau cepat sholat itu ada standarnya. Ulama sudah memberikan SOP-nya lah ya. Jadi standarnya itu bukan selera kita. Jadi Al-Quran itu dibagi oleh para ulama, ada namanya sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Itu dari Al-Baqarah sampai At-Taubah atau Al-Anfal ya? Al-Anfal lah. Itu masuk kategori sab'ut tiwal. Nanti ada Al-Mi'un, jadi ayat-ayat yang 200-an ayat atau di atas 100 ayat lah. Nanti ada Al-Masani, nanti ada terakhir itu Mufassal. Mufassal itu yang ayatnya pendek-pendek, satu ayat pendek-pendek gitu. Kalau di Al-Baqarah kan
3 baris baru 1 ayat. Bahkan ada yang setengah halaman 1 ayat. Bahkan ada yang 1 halaman 1 ayat gitu. Nah nanti di akhir-akhir itu ada namanya mufassal, itu banyak ayatnya. Jadi sebaris 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat gitu. Selesai surat lagi, itu namanya mufassal. Mufassal ini terbagi 3. Ada namanya tiwalul mufassal, itu sebagian mengatakan dari Al-Hujurat, sebagian mengatakan dari surat Qaf. Dari Qaf sampai dengan Al-Mursalat. Itu namanya tiwalul mufassal. Panjang tapi mufassal, banyak jeda-jedanya, banyak ayat-ayatnya. Yang kedua namanya wasatul mufassal, pertengahan. Itu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Nanti ada namanya qisarul mufassal. Setelah Ad-Duha apa? Syarah. Dari surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau surat Alam-Nasyrah sampai An-Nas. Nah, itu disebut dengan qisarul mufassal. Nah, subuh dengan zuhur itu standar SOP-nya adalah tiwalul mufassal. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, itu surat-surat itu dibaca di sholat subuh atau di sholat zuhur itu masih sesuai dengan standar SOP. Jadi kalau imam rakaat pertama baca surat Az-Zariyat, rakaat kedua baca surat At-Tur, itu masih standar SOP itu. Itu nggak panjang itu sebenarnya. Sholat zuhur begitu juga itu nggak panjang masih hitungannya. Nah kalau sholat isya dengan sholat asar itu pakainya wasatul mufassal. Jadi dari An-Naba sampai dengan Ad-Duha. Jadi kalau sholat isya dibaca di antara surat-surat ini satu surat, itu masih standar SOP itu. Jadi nggak kepanjangan imam. Kalau maghrib baru itu qisarul mufassal dari surat Alam-Nasyrah sampai ke An-Nas. Nah itu dibaca di maghrib. Meskipun boleh saja pakai ayat yang lain, surat yang lain boleh. Tapi durasi ayatnya jangan panjang-panjang. Jangan Yasin dari awal ayat sampai akhir ayat. Itu selesai salam udah mau isya itu. Nah kalau yang begitu di demo sama makmum boleh, standar itu. Nggak apa-apa di demo sama makmum. Tapi kalau imam masih baca Al-Bayyinah di surat maghrib, itu masih standar SOP. Jadi kalau imam bacanya di ayat-ayat itu, kita merasa imam ini terlalu lama gitu, kita pengen cepat-cepat buru-buru, jangan-jangan sudah ada waswasatus syaitan. Kecuali sholatnya di bandara, di terminal, stasiun, dia baca surat Qaf, dibaca surat Az-Zariyat, itu imam mesti disambit pakai sorban itu. Ya, karena pesawat sama kereta itu kan nggak dinungguin. Ya, kalau dipanggil-panggil datang-datang tinggal sama dia, angus tiket kita ya. Jadi kalau di tempat-tempat umum seperti itu ya nggak boleh lama-lama lah, cepet-cepet. Atau di mall misalnya, musolah di mall, ini kan nggak ada pesawat berangkat, nggak ada kereta yang mau pergi, nggak ada, tapi orang antri nih, nungguin lama banget tuh imam baca ya, mentang-mentang dia jadi imam di situ, wah dibaca Al-Baqarah sama dia, nggak sampai kelar sih, tapi 2 halaman misalnya, atau bahkan sehalaman, nah ini dia, itu fitnah itu. Muaz bin Jabal dulu kena omer Rasulullah karena terlalu panjang baca ayatnya. Taib. Jadi di antara was-was setan itu adalah menanamkan ketergesa-gesa dan terburu-buru di dalam diri kita. Itu was-was juga. Dalam semua aktivitas, terutama dalam hal ibadah. Maunya cepet-cepet aja. Ngaji maunya cepet-cepet aja. Kata Umar bin Khattab, jangan banyak-banyak, 5 ayat aja, 5 ayat. Sampai ada yang mengatakan Abu Bakar itu nyaris membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menghafal Al-Quran. 10 tahun, sekelas Abu Bakar itu. Lama menghafal Qurannya. Karena beliau itu 10 ayat dulu dihafalin, dipahami maknanya, baru diamalkan. Setelah udah diamalkan, baru pindah 10 ayat berikutnya, begitu. Oh, nggak ngejar langsung target. Kalau sekarang, saya mau cari yang 3 bulan hafal. 3 bulan hafal. Mungkin aja kali Ustaz ya. Cuman babak belur pasti dia kan. Kualitas bacaannya udah gak tentu arah, pokoknya tabrak sana tabrak sini ya. Kayak Pak Kiai Yasin Sakho itu geleng-geleng kepala. Saya heran kok ada 6 bulan orang bisa hafal Quran katanya.
geleng-geleng kepala beliau, masya Allah. Sekarang itu yang dijual karena orang maunya yang instan kan. Ya, belajar Bisa baca Quran 5 8 jam. ya bisa Quran, baca Quran 8 jam. Oh ini menarik nih. Bisa ini sekian jam. Itu yang dicari sama orang. Kalau yang 6 tahun baru bisa ngaji, wah kagak ada yang mau itu. 6 tahun. Belajar di Asyifa 6 tahun insya Allah dijamin lulus Iqra. Enggak lah. Cari yang lain aja lah. Kayaknya ada di sini 3 tahun. 3 tahun belum selesai. Ada pandemi, ada masalah. Nah baru setelah tadi dibikin tergesa-gesa, nyala-nyalain setan, baru dia masuk ke ibadah. Jadi was-was itu nggak langsung masuk ke ibadah, dia masuk ke amaliyah kita dulu, baru setelah itu masuk ke ibadah. Kata Ibrahim At-Taimi, awwalu ma yabda'u waswasatu syaitan minal wudu. Starting pertama setan memberikan was-was ke kita itu di mana? Wudu. Lewat wudu itu. Ketika wudu kita dibikin was-was. Dibikin cepat-cepat wudunya. Habis itu tadi kuping udah apa belum ya? Perasaan kumur-kumur udah apa belum tadi ya? Ah itu. Iya. Akhirnya ngulang dari awal. Atau ada yang tadi udah 3 kali apa baru 2 kali ya? Iya. Itu kan jadi berlebihan juga mubazir. Halal sepele. Udah kita khusyuk, fokus, nggak ada yang kelewat. Semua benar, urutannya benar, masing-masing 3 kali benar sesuai. Udah nggak ada yang kelewat. Ditiup pintu perut kita. Pengen kentut ya kayaknya nih. Baru jalan, kentut dulu lah. Akhirnya ngulang lagi wudunya. Apalagi mohon maaf ya. Kalau yang udah agak-agak lolita atau jelita lah minimal. Jelang-jelang 50 tahun kan. Atau yang udah lolos 50 tahun. Kan baut-baut udah agak-agak kendor Pak ya. Mau ujang ya. Itu gampang ngampos kan. Ya Allah, kita wudu pas udah selesai kuping, ngangkat kaki ke atas sedikit, perut, ya elah. Ulang lagi dari awal. Kadang kita batuk, dia ikut batuk juga kan di belakang. Nah itu was-was setan. Kadang udah nih, lolos kita nih, nggak pengen kentut. Pas begitu mau sholat, takbir, Allahu Akbar. Kayaknya tadi sempat kentut apa enggak ya? Kadang kepikiran begitu. Kita udah sholat nih, masih kepikiran. Gimana cara menghindarkannya? Kata Rasulullah SAW, al-yakin la yazulu bisyak. Balikan ke yakin. Pokoknya kalau udah yakin kita, kentut apa enggak nih? Kayaknya kentut tapi kayaknya enggak. Mana yang yakin? Yang enggak. Karena aslinya kita sudah wudu kan, enggak kentut. Maka itu yang kita yakini. Tapi perasaan kayaknya enggak pokoknya. Nanti sholat gitu juga tuh. Sholat gitu juga sama. Nah itu wudu. Makanya kita sampaikan kemarin itu ada setan yang khusus ditugaskan oleh iblis mengganggu orang yang wudu. Siapa namanya? Walhan. Jadi walhan itu setan yang spesifikasinya gangguin orang wudu. Orang wudu tok dia. Kalau orang belum ke tempat wudu nggak digangguin sama dia. Itu tugas yang lain. Ditungguin kita di tempat wudu. Begitu datang, jatah gue lu sekarang gitu kata dia. Kantornya di situ, tempat wudu kantor. Itu dibikin itu lupa gitu ya. Mau wudu ada jam tangan nih, taruh di atas anti air, anti banget sama air ya. Kena air langsung rusak, taruh di atas. Kadang HP juga wudu. Sama si walhan dibikin lupa. Bener kita lupa. Kunci di situ, kadang kacamata, kadang apalah. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, datang tuh si walhan, bro, kacamata ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Iya. Enggak khusyuk nih kita tuh. Aduh, handphone mana handphone? Handphone. Ya Allah, handphone mana belum lunas masih kredit. Wah, udah enggak khusyuk lah itu Pak sholat. Iya, Kacamata aman kan? Kacamata. Lo kacamata masih mending, nggak bakal diambil kacamata mah aman. Jadi kalau handphone, waduh udah ketar-ketir. Dari sholat, dari wudhu udah selesai sholat. Nanti di sholat ada lagi was-was tuh. Namanya khonzab.
Jadi udah serah terima itu tuh, sertijab udah tuh. Kata Walhan, bro, aneh kelar tugasannya di sini. Ini dia udah mau sholat, ente urus ente lah. Nah itu yang ngurus adalah khonzab. Ada yang mengatakan khinzib, ada yang mengatakan khonzab. Itu tugasnya gangguin lagi sholat tuh. Dibikin kita was-was. Tadi wudunya ini udah batal apa belum ya? Belum apa batal? Itu dibikin was-was. Nanti takbiratul ihramnya juga gitu, dibikin was-was. Allah, kayaknya belum mantep nih. Allah, belum masuk ke kolbu nih. Allah, sampai berapa kali-kali dia enggak jadi takbiratul ihram. Begitu imam udah waladol, Allahu Akbar. Lin, amin. Ya Allah. Setan pintar banget di situ ya. Setan tuh bener-bener. Kita dibikin ingat sesuatu yang mestinya kita lupain, dibikin ngelupain sesuatu yang mestinya kita ingat. Apa yang mesti kita ingat ketika sholat? Gerakan, jumlah rakaat, itu kan mesti kita ingat. Nah, sama si khonzab dibikin lupa. Begitu kita sujud, tadi rakaat ketiga apa kedua ya? Tahiyat udah apa belum tadi tuh? Tunggu meeting. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Kalau gitu ingat kunci mati. Nah itu saya ada jamaah itu yang ngasih ini sejadah, ada nomornya Pak. Jadi dia ngitung sesuai dengan gerakan sujud kita. Jadi kalau sujud udah 2 kali tuh kening nempel ke situ, itu angkanya berubah tuh, berubah dia. 1, 2 kali nanti 2 gitu. Jadi ketahuan rakaat ke-1, rakaat kedua kelihatan tuh. Cuman itu khonzab model baru kan. Akhirnya kita ngeliatin itu aja nomor aja. Aduh. Konsep modern udah itu ngikutin teknologi dia. Pakai teknologi. Iya, pakai teknologi. Ya Allah. Bisa pensiun kan. Sampai kiamat nggak ada pensiunnya dia tuh. Masya Allah. Itu was-was setan. Jadi sholat kita nggak ada nilainya kan. Habis dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau udah kita khusyuk sholatnya, nggak ada yang lupa, semua rakaatnya, bacaannya, nggak ada yang bermasalah semuanya. Nanti datang lagi modelnya beda dia. Was-was dibikin kita, kayaknya emang di masjid ini cuman sampean yang paling khusyuk sholatnya. Cuma sampean yang paling sesuai sunnah. Yang lain coba lihat, tahiyat aja tangannya diam aja, nggak ngaji tuh. Nanti digerak-gerakin. Lihat duduknya iftirash, nggak ngaji tuh. Akhirnya lama-lama begitu tuh. Ya, kita akan lihat kiri kanan. Sholatnya nggak sesuai sunnah itu. Kita merasa kita doang yang sesuai sunnah itu. Akhirnya muncul ujub, takabur, jatuh lagi tuh tadi tuh. Aduh, itu was-was satu syaitan. Dan itu masuknya ke sini kan, apa namanya, halus sekali, nggak berasa. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, nggak diapa-apain oleh orang, tapi pahala sholat kita hilang. Cuma gara-gara was-was itu muncul itu. Maka gimana caranya? Kata Rasulullah SAW, "Faida ahsastahu," apabila engkau merasakan ada godaan was-was dari khonzab itu, maka falyasta'id billah, hendaklah dia mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yatful thalasan an yasari. Setelah itu meludah 3 kali ke kiri. Jadi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Meludahnya gitu aja, jangan khoek coy. Dan ini pun berlaku kalau kita sholatnya sendirian atau posisi imam. Oh gitu ya. Kalau jadi makmum jangan ya. Di makmum, saya kok perasaan baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak kelar-kelar ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh. Yang ngamuk di samping, apaan ente? Berantem nanti kan. Saya pernah cerita ya masih mending kalau dia ini meludahnya kena orang. Yang parah dia lupa kalau dia pakai masker. Tuh, kena dia sendiri. Naik lagi. Di Majestic itu ada orang sholat berantem, Pak. Jadi gara-gara berebut sujud. Rupanya dia mantan mantan orang angkatan ya, mohon maaf. Itu kan memang ada hadisnya. Rasul itu kalau sujud itu agak jauh ke depan begini, ya. Sampai seolah-olah anak kambing itu bisa lewat ya. Kalau kita mungkin bukan anak kambing, anak kucing lah ya. Lewat. Jadi bukan begini rapet, tapi agak renggang gitu. Direnggangkan. Jadi keningnya agak ke depan. Nah, itu sehingga tumpuan badan di kening. Itu yang bikin kening kita gampang hitam. Jadi kalau pengen gimana sih caranya supaya jidat saya hitam ya? Sujudnya agak jauh aja ke depan, hitam itu.
Jadi kalau kening hitam atau jidat hitam itu bukan karena banyak sujud. Nah, karena cara sujudnya berarti badannya tumpuannya di sini. Bukan di kedua telapak tangan dan tumit. Itu yang bikin hitam. Tapi kalau tumpuannya di kedua tumit dan kedua tangan, biar kata sujud sampai 1000 rakaat pun, 1000 kali sujud nggak bakal hitam-hitam. Nah, tapi kalau tumpuannya kening, baru 3 hari sujud aja langsung hitam. Jadi ada orang yang selama ini nggak pernah sholat, Ustaz. Dia hijrah baru tahun kemarin itu. Kok lebih hitam dia keningnya sama saya? Nah, berarti cara sujudnya begitu. Nah ini ada, ya sah-sah aja sih kalau mau praktek itu nggak masalah karena ada hadisnya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia memaksakan sujud begitu padahal sholat berjamaah di tempatnya mungkin sempit gitu. Jadi dia maksa begini. Wah, yang di samping mau sujud jadi begini. Lapak dia keambil sama teman di samping kan gitu. Nah rupanya dia nggak mau begitu. Jadi begitu bangkit dari sujud dia udah ngancem. Awas sujud gua turun duluan nih, gua ambil lapak lo nih. Akhirnya ini sujud begitu juga tuh. Yang ini begini juga. Akhirnya lama-lama berantem itu. Di rakaat ketiga kalau nggak salah itu. La ilaha illallah. Bak-bibuk bener-bener berantem. Ya Allah, salat nggak kelar. Satu kurang angkatan. Jadi dia pengen menerapkan sunnah, tapi ternyata di situ masuk waswasatus syaitan. Hati-hati juga tuh, kita mesti hati-hati. Nah itu waswasatus syaitan mengganggu orang yang sampai sholat. Nah itu biasanya kata Abdullah bin Mughaffal, muncul waswasatus syaitan itu dari pola hidup yang kotor. Misalnya mohon maaf, buang air yang nggak bersih, atau rumah kotor, pakaian misalnya nggak diganti kotor, itu muncul waswas sangat besar peluangnya. Ya. Jadi kita kalau bersih insya Allah waswasatus syaitan tidak terlalu banyak, tidak terlalu kuat. Tapi kalau kotor, nah itu banyak. Jadi pola hidup kotor itu adalah pintu masuknya waswasatus syaitan. Baik. Nah ternyata waswas itu tidak hanya dari setan yang nggak kelihatan, kata Allah minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau tadi semua yang kita ceritakan itu dari bangsa jin. Sekarang dari bangsa manusia. Makanya banyak dalam Al-Quran itu misalnya dalam Al-Baqarah yang 14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, di situ bilangnya. Kalau mereka ketemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau mereka udah nggak ngumpul sama orang beriman, ngumpul sama teman-teman mereka, itu kan sebetulnya manusia, tapi Allah bilangnya ila syayatinihim, disebut sebagai setan-setan mereka. Itu setannya setan kepala hitam itu maksudnya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami masih sama kayak kalian. Kami sama mereka cuman ini aja lah, cari muka aja lah. Mengolok-olok mereka sajalah. Nauzubillah min dzalik. Taib. Apa bisikan di antara bisikan setan dari kalangan An-Nas ini? Yang pertama adalah kita memperturutkan hawa nafsu. Jadi memperturutkan hawa nafsu itu bukan bisikan syaitan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Seperti misalnya kasus terbunuhnya Habil oleh Qabil, kata Allah, fatawwa'at lahu nafsuhu. Apa bahas terjemahannya itu? Hawa nafsunya diperturutkan sama dia sampai akhirnya dia membunuh qatla akhihi, saudaranya, yaitu Habil. Taib. Apa di antara was-was setan dari kalangan manusia? Yang pertama adalah menyemangati dan mendukung untuk kemaksiatan. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 9. Surat Yusuf ayat 9. Boleh dibaca surat Yusuf ayat 9. Ya, ayat 9.
Iya betul. Uqtulu. Artinya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadanya. Dan setelah itu kami menjadi orang yang baik. Nah, jadi ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, id antum jahilun, ketika mereka masih jahil lah ya, masih anak-anak itu. Diapain Yusuf nih? Dia bilang buang aja, dia bilang bunuh aja. Masa bunuh saudara sendiri gimana nanti? Nggak apa-apa, yang penting gimana caranya supaya bapak ini perhatiannya bisa ke kita, jangan ke dia melulu gitu. Nanti dosa, gampang, habis itu kita bisa tobat. Nah, ini bisikan-bisikan manusia begitu. Kita diajak maksiat, aduh ini udah nggak mau lah ikut maksiat. Gampang, nggak apa-apa, nanti bisa tobat. Nanti bentar lagi Ramadan menghapus semua dosa kita, nggak apa-apa nanti. Saya mau ngaji, ayolah ngaji mulu nanti aja sekali-sekali apa. Setiap Kamis ngaji mulu sekali aja. Nanti malam Jumat depan masih bisa ngaji. YouTube lewat YouTube. Apalagi sekarang udah ada YouTube. Nanti bisa ngecek di YouTube-nya. Udah direkam kok. Udah direkam, aman itu. Akhirnya kita bilang, iya juga ya, apa nanti aja ya. Iyalah. Nah, itu bisikan was-was. Itu bukan dari setan lagi tuh, itu dari teman kita yang kepala hitam ya. Nanti bisa tobat, gampang lah itu. Bisa diatur nanti itu, Allah Maha Pemurah. Allah juga tahu kok ini lagi kepepet. Nah, itu menyemangati dalam perbuatan maksiat. Atau menghalang-halangi dari ketaatan, seperti At-Taubah ayat 81. Kalau yang tadi ngajakin maksiat, sekarang menghalangi dari ketaatan. Makanya biasanya di spakbor motor suka ada tulisan ya, tong diajak maksiat, apa ya, tulisannya? Baru tobat, jangan diajak maksiat gitu tulisannya. Jangan diajak maksiat, baru tobat. Baru tobat ya, jangan diajak maksiat, baru tobat. Gitu. Tapi kan nggak ngefek tulisan begitu doang, Maya. Ayo sekali aja, Ani udah tobat. Ini traktir dah. Beneran traktir nih? Bener. Ya udah sekalian aja ya. Iya. Akhirnya ngikut lagi kan. Taib udah ketemu At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Artinya, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Jadi ada orang itu nggak mau ibadah, nggak mau ketaatan. Masalah, tapi masalah buat dia aja. Yang masalah itu adalah dia udah nggak mau ibadah, dia ngoyok-ngoyokin orang gitu, ngajakin orang, udah nggak usah, panas ini. Dia nggak mau berangkat perang. Orang-orang dibujuk-bujukin nggak berangkat. Nggak usah berangkat perang, panas-panas ikut perang. Nanti kalaupun menang, harta rampasan perang itu paling dibagi-bagiin sama sahabat-sahabat muhajirin yang mereka nggak punya harta benda. Kalian nggak bakal dapat apa-apa itu, nggak usah ikut udah. Sehingga orang akhirnya mikir, ya juga ya, ngapain kita ikut perang ya? Udahlah nggak usah. Dalam perang Uhud itu sampai 300-an orang itu nggak jadi ikut perang tuh. Padahal udah pakai pakaian lengkap, udah bawa senjata, udah ikut berjalan, balik lagi. Gara-gara begitu tuh. Ya mungkin banyak juga ya di antara kita yang udah mau kurban, konten kemarin udah kurban,
Tapi saya mau kurban tahun ini. Ya udah kalau gitu nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja lah. Yang penting ada kurban sekedar syarat. Akhirnya ya juga yalah, nggak apa-apa lah. Nah, kita mau melakukan ketaatan tapi ada aja itu yang bujuk-bujuk. Siapa yang bujuk itu? Ya manusia itu. Itu was-was dari kalangan manusia, minan nas. Bukan minal jinnati, tapi kalangan minan nas, manusia. Mau salat zuhur ke masjid. Ayo sholat ya. Ayo sholat yuk masjid. Di rumah aja lah. Panas banget ini hari ini. Di rumah aja dulu, ntar asar. Begitu asar, ngantuk banget asar. Ntar maghrib dah. Maghrib juga kagak, isya juga kagak akhirnya. Nah kita nggak berasa tuh. Ya nggak berasa. Itu ada manusia-manusia yang mungkin kata-katanya seperti iya juga sih emang ya. Tapi membuat kita terhalang dari ketaatan. Ya. Maka kita baca surat An-Nas ini supaya terhindar dari itu. Yang berikutnya apalagi menebar ketakutan di tengah masyarakat. Kadang ketakutan muncul itu karena ada orang-orang yang suka nakut-nakutin gitu, nyebar-nyebar hoax, berita-berita apa gitu. Itu yang nyebar bukan jin itu manusia itu, kepala hitam. Contohnya di surat Ali Imran ayat 173. Ali Imran 173. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi ada orang-orang zaman itu, orang-orang Madinah itu, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, nakut-nakutin gitu. Kalau ikut perang sama Muhammad itu, orang-orang kafir Quraisy itu udah nyiapin pasukan yang banyak. Udah, jangan usah ikut perang. Kalau perang kamu pasti kalah. Mereka banyak sekali itu. Orang-orang beriman, mereka justru fazadahum imana, ditakut-takutin malah tambah imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman, takut dia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat 175-nya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Itu adalah setan yang nakut-nakuti pengikutnya. 175. Jadi kata Allah, itu setan yang nakut-nakutin. Padahal tadi alladzina qala lahumun nasu, manusia yang ngomong. Tapi karena manusia ini nakut-nakutin orang beriman, maka oleh Allah disebut sebagai setan. Nah, itu makanya Allah katakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada manusia yang melakukan hal-hal ini, itu termasuk waswasatu syaitan, tapi dari kalangan manusia. Ya, termasuk penyebar hoax misalnya, bikin orang takut ya. Tapi nggak boleh kita bilang setan. Ente setan. Kenapa? Ente nakut-nakutin aneh-aneh jadi takut, berarti ente setan. Atau aneh mau taat ibadah, ente malah halang-halangi, berarti ente setan.
Nah, itu kata Ustadz Bani begitu. Nah, nanti kacau ya kalau gitu. Dibaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi surat An-Nas itu biasa, mungkin sudah sangat kita hafal. Tapi ternyata itu efeknya begitu dahsyat luar biasa. Kita berlindung kepada Allah dari was-was yang mungkin selama hidup kita banyak juga sering kita mendapatkan was-was itu. Bingung, khawatir besok makan apa, besok dapat apa, bagaimana. Itu juga was-was syaitan ya. Nanti kalau saya sudah pensiun gimana nasib saya? Nanti gimana hidup saya? Ada yang menanggung atau enggak? Itu juga bagian dari was-was syaitan. Padahal kalau kita tawakal kepada Allah, selama kita masih ada jatah hidup, rizkinya pasti dikasih oleh Allah kan. Banyak, mohon maaf, misalnya ada seorang wanita ditinggal suaminya meninggal dunia, nangis-nangis, aku bagaimana hidup setelahmu mas, aku nggak bisa hidup tanpamu mas. Tapi kan itu pas meninggal aja. Kalau kata tukang gali kubur, ibu mau sekalian saya masuk ke dalam kubur, nggak mau, tetap nggak mau juga. Setahun 2 tahun dia kesulitan, lama-lama bisa dia kan menghidupi anak-anaknya, diminyakolahkan anaknya dan seterusnya. Karena yang ngasih rezeki Allah gitu. Pasti ada jalannya. Tapi setan itu membuat kita takut duluan. Sehingga banyak orang, ini mumpung lagi aktif, mumpung masih ada jabatan, mumpung ada ini, ambil aja semua tuh. Karena besok kalau udah nggak punya jabatan, kita nggak tahu nih makan apa, bagaimana. Jadi mumpung ada, nah itu dia. Itu diantara was-was syaitan. Maka surat An-Nas ini kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari berbagai macam bentuk was-was ini, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Taib. Sampai sini sebagai penutup surat An-Nas. Insyaallah berarti di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke surat Al-Falaq. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan? Ya. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebiasaan kalau menterpleset innalillahi itu gimana? Kalau apa? Kepleset. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bismillah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada nama Allah di situ. Ya. Bukan nyala-nyalain setan. Nggak apa-apa. Tapi kalau ditambahin bismillah innalillah atau innalillah bismillah nggak apa-apa juga. Berarti maksudnya kita meyakini terplesetnya kita, jatuh kita atau segala macam itu adalah karena takdir Allah gitu. Meskipun ada unsur kecerobohan juga misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi itu kita tidak menjadikan setan sebagai sumber masalah. Karena setan senang ternyata disebut sebagai sumber masalah. Jadi nggak ada itu istilah setan pun, apa istilahnya tulisan itu, setan pun pensiun apa setan pun marah gitu. Karena manusia korupsi setan disalahin, manusia berzina setan yang disalahin, manusia jatuh setan disalahin. Padahal kata setan saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya setan pun pensiun. Enggak, justru kata Rasulullah setan senang begitu. Dia nggak ngapa-ngapain tapi dianggap dia sebagai penyebabnya. Jadi orang lama-lama yakin ini setan punya kekuatan, bisa bikin kita jatuh, bisa bikin kita tergelincir, melakukan dosa maksiat. Nah di situ setan senang itu. Maka kita jangan sebut setan, kita sebutnya Allah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah, innalillah. Nah, itu boleh. Yang penting ada nama Allahnya. Itu ya Pak dia. Allah alam bissawab. Ya. Termasuk astagfirullah juga ya Pak? Termasuk astagfirullah ya. Boleh. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya mungkin karena kita lalai, kita lengah gitu, maka kita butuh istighfar di situ. Boleh, nggak masalah. Lagi Pak Ustaz, Ya. makanya nih kalau tadi yang kita was-was ya, Iya. termasuk kalau bahasa sekarang tuh parno ya, parnoan gitu ya. Kalau misalnya kita mau pergi deh, kunci motor udah belum ya, jadi double check, pintu rumah double check, gitu. Itu masuk juga. Itu kalau itu bagian dari kehati-hatian, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi al-hadar, kehati-hatian. Jadi kita memastikan ini udah dikunci belum, kompor udah dimatiin apa belum gitu. Yang penting jangan sampai berkali-kali. Matiin kompor, udah keluar dikunci rumah. Tadi kompor matiin belum ya? Udah. Kenapa belum? Ah itu balik-balik, itu yang nggak boleh. Termasuk tadi misalnya takbiratul ihram, kenapa dia sampai berkali-kali? Karena berarti was-was sudah masuk di situ. Kalau cuma sekali masih mending. Allah, aduh kurang mantep. Allahu Akbar. Langsung nggak masalah. Ya. Tapi kalau Allah belum mantep. Allah belum juga nih. Allah belum juga. Nah itu yang masalah jadinya.
Jadi kalau dilakukan secara berulang-ulang, nah itu yang berulang-ulang, ya. yang menjadikan was-was setan itu. Kalau sekadar cek nggak apa-apa. Lo kunci, oh udah selesai. Kalau bolak-balik ngapain sih? Ini ngecek udah kunci, kan udah itu. Ya tadi udah masuk dalam lupa lagi gitu. Nah itu termasuk was-was syaitan. Tapi suuzon tadi misalnya, bukan berarti semua suuzon itu dari setan. Bisa jadi dalam rangka kehati-hatian tadi, bisa juga boleh. Ya. Ada orang nggak dikenal, tiba-tiba dia datang nggak jelas ngapain. Nggak boleh suuzon lah, nggak, persilakan aja masuk ya. Nggak taunya itu memang pencuri kan? Nah itu, iya curanmor malah kita persilakan, jangan. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati. Kehati-hatian nggak masalah. Tapi kalau orangnya udah kita kenal, kita tahu tetangga kita suuzonin, nah itu suuzon jatuhnya. Ngapain dia datang ke sini siang-siang? Jangan-jangan numpang makan siang, sengaja banget datangnya pas makan siang misalnya. Nah itu suuzon. Meskipun benar dia mau nyari makan kan, ya kita nggak boleh begitu. Mungkin memang dia butuh bantuan. Atau misalnya kita adakan Jumat Jumat berkah kan? Nah, ya kan kita nggak di Jumat berkah ngasih makan nasi. Orang datang ke situ ya alhamdulillah mestinya kan. Ya, ada yang disuuzonin. Perasaan tiap Jumat ente di sini terus salat Jumatnya. Kita sholat Jumat atau mau cari makan siang? Mau makan siang, mau apa loh? Gitu, dia bilang gitu sama dia. Ya nggak apa-apa, itu narik semangat dia untuk ibadah ya. Memang kita nyediakan kan? Ya. Jadi dia datang awalnya itu karena makan siang nggak masalah. Lama mudah-mudahan Allah sentuh hatinya. Tidak ada makan siang dia tetap Jumatan di situ kan. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Peluang anak-anak gadis yang sedang haid itu dan laki sedang dalam keadaan kotor, itu apakah peluang setan lebih banyak yang ganggu istri kita atau anak-anak santri perempuan yang lagi haid itu pengaruh nggak sih sebenarnya itu? Ya itu termasuk tadi kita sampaikan pola hidup kotor atau berada dalam kondisi kotor itu membuka peluang besar untuk setan menggoda dan memberikan was-was itu. Makanya Rasulullah SAW meskipun masuk ke toilet kan tempat kotor itu Rasul tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Ya lisan nggak boleh, tapi qalbunya tetap berzikir. Kenapa? Karena di situ peluang terjadinya was-was itu syaitan. Sehingga wanita-wanita haid yang sedang ada halangan, posisinya mohon maaf sedang kotor itu berarti dia tetap nggak sholat, mungkin nggak baca Quran, tapi tetap banyak-banyak berzikir. Ya, banyak-banyak berzikir. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dalam kalbunya itu nggak pernah berhenti berzikir. Karena kan zikir itu nggak harus dalam kondisi bersuci kan, berwudu. Ya, karena kalau nggak, itu bisa jadi masuk syaitan. Bahkan kalau kata kawan yang praktisi ruqyah itu, ruqyah syar'i, dia bilang seringkali kesurupan itu adalah wanita. Dan seringkali yang kesurupan wanita itu sedang dalam kondisi haid. Itu paling banyak dibandingkan yang tidak haid. Ada juga yang nggak haid, kesurupan ada juga. Tapi yang paling banyak justru ketika sedang haid. Kenapa? Karena kondisi sedang lemah tadi. Kondisi sedang kotor. Kondisi sedang ibadahnya berkurang. Maka setan masuk situ. Nah itu kita mesti hati-hati. Maka para santri misalnya, meskipun dalam kondisi sedang datang bulan, bukan berarti kemudian malas-malasan berzikir, sholawat, baca. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau thalibatul ilmi meskipun dalam kondisi haid dia diperbolehkan ikut menghafal Quran, murojaah gitu. Ya. Masih diperbolehkan. Apa-apa. Bahkan ada sebagian meskipun mayoritas menolak diperbolehkan pegang mushaf. Jadi karena dia misalnya pembelajar Quran atau pengajar Quran, dia masih tetap diperbolehkan pegang Quran. Meskipun sebagian ulama mengatakan sebaiknya jangan Quran, jangan mushaf gitu. Jadi kalau ada perinan satu surat dalam sebuah kertas, nah itu lebih afdol. Atau misalnya lewat gadget misalnya kan, nah itu lebih bagus gitu. Tapi intinya maksudnya jangan sampai ada kekosongan itu, ya, karena setan bisa masuk. Ya. Jadi kalau biar kita khusyuk, biar kita nggak digodain setan itu, apalagi lagi sholat gitu ya. Kayak kita sebelah gini, zaman sekarang nih Pak, batuk bersin, aduh bersin lagi nih sebelah saya. Iya, ini bersin terus sih, batuk terus sih gitu kan. Anak kecil, Iya. berisik banget di sebelah ini, anak kecil kan ada gitu ya, jujur aja nih. Iya. Alamin itu ya. Malah. Alamin sih.
Gimana tuh? Itu ini nggak pakai masker lagi gitu. Kadang-kadang ada perasaan kita batuk-batuk terus lagi gitu. Bersinnya kenceng banget, wacing lagi. Kalau itu masih mending kan, dilepas sama dia. Waduh. Jadi memang pertama khusyuk itu nggak semua orang bisa khusyuk. Oke. Dan ada orang khusyuk nggak di semua ibadah dia bisa khusyuk. Jadi misalnya sehari semalam dia sholat 5 waktu itu, mungkin subuh dia khusyuk, zuhur belum tentu, asar agak khusyuk, nanti maghrib belum tentu gitu. Jadi ada kondisinya begitu. Jarang sekali manusia itu bisa khusyuk di semua sholat dia, semua ibadah dia sejak pertama kali kerjakan sampai dia mati, itu jarang sekali. Itu karenanya Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Kata para sahabat, seandainya Allah bilang fi salatihim sahun, semua sahabat nih nggak ada yang selamat katanya. Berarti level sahabat pun begitu ya. Ngakuin ya. Akuin. Jadi kalau kita misalnya merasa aduh nggak khusyuk nih, bukan berarti kemudian sholat saya kayaknya nggak diterima dari tadi, nggak khusyuk saya. Kenapa? Di samping bersin terus nih. Emang gara-gara dia nih bikin saya sholat nggak khusyuk. Jadi tambah double tuh dosanya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran seperti itu saat-saat dimana kita nggak khusyuk, ya itu bagian dari fluktuasi ibadah kita lah. Ya. Tapi kalau bisa tetap kita konsentrasi. Kita berusaha untuk begitu pergi pikiran menjauh, deketin lagi. Ini kayaknya enggak. Bersin itu kata Rasulullah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang baik. Bersin mengeluarkan bakteri-bakteri, nggak apa-apa. Nah, meskipun kata dokter itu droplet nanti penularan, insya Allah Allah jaga. Dan seterusnya lah usun-usun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi was-was itu memang dia akan selalu ada dan selalu menghampiri kita, sehingga tidak semua sholat kita bisa khusyuk. Maka bagaimana supaya sholat ini tetap bernilai di mata Allah? Ya pertama itu dari sejak azan itu kita sudah menjawab azan. Jadi panggilan Allahu Akbar, di situ kita sudah menjawab panggilan azan tuh. Jadi rentetan khusyuk itu dimulai dari wudhu, jawab azan, berangkat ke tempat sholat masjid. Setelah itu ada qobliyah, baru ada sholat intinya, baru ada ba'diyah. Itu rentetan khusyuk. Kenapa misalnya saya sholat saya nggak pernah khusyuk Ustaz? Ya. Kenapa? Jangan-jangan kita nggak qobliyah. Qobliyah itu untuk apa? Untuk itu tadi wanti-wanti. Jadi kalau kita lupa naruh kunci, nanti setan bikin ingat minimal di sholat qobliyahnya itu. Sehingga begitu sudah masuk sholat intinya, udah nggak ada lagi tuh, udah ingat semua udah. Kunci udah ketemu, ingat di mana, kacamata udah ketemu, HP udah kita ambil lagi. Nah, jadi semua udah beres gitu. Begitu sholat intinya, sholat fardunya, sholat zuhurnya misalnya, nah itu udah tenang. Tapi kalau baru datang, udah datangnya terburu-buru, langsung sholatnya itu, disitulah peluang terjadinya tadi itu, was-was itu. Jadi rentetannya memang banyak. Termasuk kita paham bacaannya, kita ngerti artinya, itu aja udah prosesnya panjang itu. Itu ya Pak. Ya. Jadi jangan berkecil hati meskipun kayaknya sholat saya banyak banget Ustaz terganggunya nih Ustaz. Tetap kita sholat melaksanakan ibadah gitu. Taib. Cukup barangkali? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agamanya. Amin. Dan kita dibantu untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan besok di yaumul mahsyar, meskipun mungkin sedikit amal kita, tapi mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.